Pemirsa, kami juga akan menghadirkan kembali menuju rekan kami Yohanes Leonardo yang sudah berada di lokasi retret para kepala daerah. Ardo, laporan Anda silakan. Ya, kembali selamat pagi Anda dan juga pemirsa, masih di dalam kawasan Lembah Tidar di Magelang, Jawa Tengah. Tadi ada beberapa kepala daerah yang sudah masuk ke dalam, kami sudah berbincang berbagai hal, dan salah satunya yang masih membuat kami penasaran, dan tentunya pemirsa di rumah penasaran, begitu ya. Sudah 3 hari rangkaian retret berlangsung, dan sore hari ini akan ada pembekalan ataupun juga pematerian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait beberapa hal yang tentunya berkoordinasi, yang tentunya menyinggung soal koordinasi lintas pemerintahan daerah hingga ke pusat gitu ya, dengan Kementerian Keuangan. Dan kami akan berdiskusi dengan Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahildi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kelihatan segar sekali, Pak. Baru senam ibadah, sekarang mau masuk materi. Udah siap belum, Pak? Insya Allah lagi jam 10 masuk kita. Masuk Lemhanas dulu, ntar sore ada Kementerian Keuangan. Spesifik soal Kementerian Keuangan, Pak. Ini pasti soal anggaran. Nah, di Sumatera Barat seperti apa progresnya, Pak? Iya, jadi memang dengan keluarnya surat edaran, tentu ini harus kita sikapi. Dan ada sampai 140-an miliar yang di efisiensi. Dan itu berkaitan banyak infrastruktur. Infrastruktur paling besar infrastruktur ya, Pak? Infrastruktur ya. Dan karena memang kegiatan ini juga ada kegiatan-kegiatan berkaitan pemeliharaan ya. Infrastruktur kita, tentu ini perlu kita alokasikan, perlu kita geser anggaran-anggaran kita sehingga ini akan bisa terbackup nantinya. Nah, kira-kira Sumatera Barat dari kemarin ada beberapa tertiba beberapa musibah ya, Pak. Nah, sayangnya kemudian ada efisiensi. Ini gimana Anda bisa mengendalikan situasi seperti ini, Pak? Ya, jadi berangkat dari hal itulah maka mau tidak mau ketika ada dana DAK, dana DAU yang dirasionalisasi untuk ini, di efisiensi untuk ini, tentu kita dukung dengan anggaran kita terkaitan dengan kewenangan-kewenangan kita. Dan pada saat yang sama juga kita mengkomunikasikan beberapa saat lalu dengan Kementerian PUPR, ya kita juga komunikasi untuk bisa mendapatkan perhatian khusus akan hal ini karena masih banyak infrastruktur kita yang rusak karena banjir, longsor, dan kemudian juga karena letusan Gunung Merapi yang beberapa sempat yang lalu, apakah itu jalan dan kemudian juga sungai-sungai kita, irigasi kita, apalagi yang berkaitan dengan visi misi Pak Presiden, ya itu kaitan dengan pangan ya. Nah tentu ini memang kita harapkan perlu dukungan, dan alhamdulillah saya sudah tugaskan dinas-dinas yang terkait dengan itu untuk berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, maka untuk mendapatkan dukungan. Oke, nah juga selain dengan kementerian terkait di pemerintahan pusat tentunya ya, tadi juga Anda menyampaikan ada beberapa hal yang coba dikoordinasikan dengan kadis-kadis untuk mempercepat proses baik efisiensi maupun juga pencatatan mengenai apa saja yang perlu dibangun kembali di Sumatera Barat. Nah, kalau progresnya sendiri dengan para kepala daerah atau bupati wali kota yang ada di Sumatera Barat, seperti apa komunikasi Anda? Kebetulan kan di sini ada banyak sekali pasti bupati wali kota yang mungkin bisa Anda konsolidasikan di sini, Pak. Betul. Jadi alhamdulillah ini salah satu manfaat dari retreat ini karena kita bertemu dengan Bupati Wali Kota, dan alhamdulillah saya kemarin sudah ketemu tanggal 19 malam menjelang pelantikan, sudah ketemu dengan teman-teman Bupati Wali Kota, dan kita sudah sampaikan juga berapa tentang fiskal masing-masing daerah, kemudian dengan efek dari efisiensi. Nah, pas itu kita juga sampaikan berapa langkah-langkah yang mesti kita lakukan ke depan, di samping kita perlu sikapi dengan perubahan anggaran. Nah, diantaranya adalah yang pertama kita perlu memaksimalkan potensi aset kita. Itu makanya kita juga akan bersama dengan, kebetulan kita punya Bank Nagari. Nah, juga ada ruang untuk pinjaman ke Bank Nagari tentunya. Nah, sehingga nanti beberapa kegiatan-kegiatan kita bisa didukung dengan itu. Nah, yang tadi juga berefek untuk membuka peluang-peluang baru untuk investasi. Itu dengan pemanfaatan aset kita, optimalisasi aset kita. Nah, sampai itu juga kita sedang merancang sekarang ini Sumatera Barat itu sukuk atau obligasi. Dan ini juga sudah disarankan oleh Ibu Menteri sudah lama pada kita, dan sekarang kita dalam persiapan untuk itu sudah lebih setahun. Ini dan mudah-mudahan ini akan sehingga nanti kita punya potensi-potensi dana yang bisa masuk ke daerah dalam rangka untuk pembangunan beberapa infrastruktur kita.
Nah, kemudian di samping itu juga tentu kita bagaimana pesan Pak Presiden juga, kita perlu fokus, kita perlu kolaborasi, perlu sinergi. Nah, itu yang kita komunikasi kemarin, bagaimana anggaran pusat, anggaran provinsi, dengan anggaran kabupaten kota. Nanti kalau wilayah itu kan ada di kabupaten kota. Maka itu inilah yang kita harus sinergikan, sejalankan. Nah, sehingga fokus kita dan kolaborasi kita juga bisa kita lakukan. Nah, kemudian di samping itu juga alhamdulillah kita juga punya potensi perantau ya. Dan alhamdulillah kita punya Minang diaspora dan kemudian juga ada organisasi perantau, bahkan organisasi nagari yang ada di rantau-rantau, dan alhamdulillah itu cukup cukup potensi. Nah, ini tentu perlu ada komunikasi yang harus kita bangun, sehingga mudah-mudahan itu makanya kemarin saya ada sampaikan kepada Bupati Wali Kota harus membangun komunikasi dengan para perantau-perantau kita tentang perencanaan kegiatan anggaran kita untuk tahun-tahun selanjutnya, sehingga dengan melibatkan dari awal mudah-mudahan nanti para perantau kita akan bisa berpartisipasi dalam hal pembangunan kita Sumatera Barat. Terima kasih Pak, selamat kembali melanjutkan kelas ya Pak ya. Ya, sama-sama. Oke. Ya, tadi wawancara kami dan perbincangan kami tentunya diskusi mengenai anggaran dan program dari Sumatera Barat ya, yang sudah menjalin koordinasi dengan seluruh wali kota dan juga bupati yang ada di Provinsi Sumatera Barat mengenai banyak hal, terkhusus mengenai efisiensi anggaran yang disinggung tadi, kemudian juga akan dibahas juga dengan Kementerian Keuangan sore hari nanti. Sementara demikian, kembali ke Jakarta. Laporan langsung Yohanes Leonardo bersama dengan Mahyeldi, Gubernur Sumatera Barat. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Budi Zulkifli yang akan memberikan informasi seputar retret para kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Budi Zulkifli. Ya, pagi, kami saat ini baru saja memantau tadi. Sebelumnya di sini banyak sekali para kepala daerah setelah pagi tadi menjalankan prosesi ibadah di gereja dan juga di lokasi lainnya. Kemudian mampir sebentar ke lokasi Borobudur Golf Akademi Militer Magelang ini untuk sarapan, dan baru saja mereka semuanya sudah diarahkan oleh panitia retreat di Akademi Magelang ini untuk segera bersiap-siap karena pada pukul 10 ini para kepala daerah akan mengikuti materi lanjutan dan paparan dari Lemhanas. Dan saat ini para kepala daerah sudah kembali untuk melakukan persiapan untuk mengikuti materi yang menurut jadwal hari ini akan digelar pada pukul 10 sampai pukul 12 siang nanti, dan selanjutnya setelah itu ada isoma dan lanjut lagi pada pukul 13 sampai pukul 18 nanti mereka juga akan kembali menerima materi lanjutan dari Lemhanas. Tadi dalam perbincangan singkat kami dengan sejumlah kepala daerah yang ada di sini, mereka menyampaikan kesan dan juga harapan mereka terkait dengan pelaksanaan retreat di Akademi Militer Magelang ini. Banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa dari semua penyampaian materi yang akan diberikan dalam retreat ini, yang paling dinanti-nantikan mereka adalah materi yang nanti akan disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Ini disebabkan karena banyak hal yang tentu saja menjadi kegundahan barangkali dari para kepala daerah, khususnya dengan kebijakan efisiensi ini yang mungkin perlu mereka koordinasikan dan perlu mereka tanyakan kepada pihak Kementerian Keuangan agar efisiensi ini bisa sejalan juga dengan program-program kerja yang nantinya akan dilaksanakan oleh para kepala daerah selama mengikuti retreat ini. Untuk sementara begitu yang bisa kami sampaikan. Kondisi terbaru siang ini dari kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kembali ke Jakarta. Terima kasih Budi Zulkifli mengabarkan informasi terkini dari retret para kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, di mana saat ini pemirsa pukul 10 pagi akan diberikan materi langsung dari Gubernur Lemhanas Aceh Hasan untuk membincang mengenai geopolitik dan kemudian menetapkan mungkin memfokuskan begitu ya untuk kepala daerah ini kebijakan strategis untuk merealisasikan program pemerintah. Dan pemirsa, Breaking News TV One selesai sampai di sini. Saya Natalia pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.